أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya teruskan mengenai pemuda muttaqin tadi. Tadi kan sudah sampai bahasa anak muda ini sudah sampai ke istana. Ya, istana lah saya bilang ya, rumah dari Tuan Kebon tadi sudah duduk. Saya ulang sedikit persoalannya. Kata tuan ini, silakan nak minum. Tapi si muttaqin tidak mau minum. Waktu itu kenapa? Dijawab, Pak, orang tua saya mengatakan, jangan engkau makan hak orang sebelum engkau mendapat izin dari yang punyanya. Apa kata Bapak Tuan Kebon ini saya izinkan, bukan ini Pak, ada yang lain duduk soalnya. Apa itu? Satu kali saya silap Pak. Saya adalah seorang yang menderita. Pada waktu itu saya dalam keadaan pening karena lapar. Wah, ini orang tua ya, memperhatikan anak muda ini. Lewatlah saya di satu kebun. Rupanya itu kebun bapak yang punya di belakang. Saya tahu. Rupanya di antara tangkai dari buah tin itu ada yang melewati jalan. Sudah berbuah. Rupanya ada buahnya yang masak jatuh. Saya tidak melihat-lihat waktu itu. Waktu saya lewat nampak saya buah tin di tepi pasar. Sebiji. Saya makan Pak. Segarlah badan. Terduduklah saya. Waktu itu saya baru sadar. Rupanya buah tin itu ada yang mempunyanya. Bukan buah tin yang dibuang orang, tidak. Buah tin yang sudah cukup masak jatuh, bukan dibuang. Itulah yang saya makan Pak. Itu dengan genangan air mata ya. Menggenang air mata si muttaqin. Saya makan. Saya cari. Saya jumpai satu orang tua yang sedang membersihkan kebun. Saya katakan, Pak, saya sudah bikin salah. Saya ceritakan soalnya. Apa kata Bapak yang di kebun itu? Ini bukan saya punya. Ditunjukkannya lah. Rupanya yang punya Bapak ya. Iya katanya. Kata Tuan Kebon ini ya. Dia menengok itu genangan air mata anak muda nih ya. Jadi anak datang kemari begitu jauh, berjalan kaki sampai 3 hari. Karena satu buah tin itu. Betul Pak. Apa maksud? Pak, janganlah karena satu buah tin itu saya menjadi ahli neraka. Saya datang kepada Bapak, minta izin, minta maaf. Untuk membayar saya tidak mampu Pak, saya tidak ada uang. Tapi kalau Bapak mengatakan perlu dibayar, saya akan menjadi budak Tuan. Budak Bapak. Jadikan saya budak untuk beberapa hari. Menurut ukuran harga satu buah tin. Kalau 1 hari bekerja, itulah pembayarnya. Saya akan memperbudakkan diri 1 hari. Kalau 2 hari, kata Bapak, 2 hari saya menjadi budak. Asal saja yang saya makan ini selesai perhitungannya. Itu sambil mengendang air mata ya. Wah, temenung orang tuanya melihat anak muda. Di dalam hatinya, ya. Rupanya, kalau saya kaya, saleh beribadat di tempat yang megah. Tapi anak yang saleh ini dalam penderitaan masih dapat mempertahankan keimanannya. Ini anak luar biasa. Ini. Akhirnya si orang tua mengambil kesimpulan. Agak aneh kalimatnya, tapi ada rahasia yang terkandung di dalamnya rupanya. Nanti akan ketahuan rahasia itu. Kontan ya, lagaknya macam lagak orang sombong. Tapi ada tujuannya. Siapa nama anak? Oh, gagah suaranya ya. Dibuat-buat ini. Muttaqin Pak. Muttaqin, saya tidak izinkan kau. Saya tidak maafkan satu buah tin. Ada syarat. Apa? Minum dulu ini. Kalau ini saya izinkan ini. Sudah minum, nanti kita bicarakan perkara buah tin itu. Minum dulu. Kalau tidak kau minum ini, maaf, satu buah tin tidak saya berikan.
Memang anak ini sudah kelihatan lesu ya. Minumlah. Habis minum. Pak, perintah bapak sudah saya ikut. Kau kan menjanjikan tadi bersedia jadi budak untuk satu buah tin supaya saya izinkan pembayarannya betul. Saya belum izinkan. Saya belum maafkan. Diam saja di mutakinnya. Tunggu sebentar. Dia masuk. Dia panggil pelayannya. Sediakan makanan selengkapnya. Ini anak mesti kasih makan. Makanan ya. Oh, disediakanlah makanan ya. Hebat orang tuanya. Nampaknya memerintah, tapi sebetulnya kasih sayang. Kalau lain, nadanya lain itu ya. Kalau yang salah terima, tentu dianggapnya ini orang tua sombong. Tidak. Dia tahu anak muda ini orang yang saleh, taat, tidak mau menyusahkan orang. Itu pesan dari ibunya itu. Dapatlah dipahami oleh bapak tuan kebun ini. Sudah disediakan makanan, Pak. Keluar dia. Si Mutakin diam saja tidak bergerak. Mutakin, ya Pak. Mari ikut ke dalam. Ikutlah. Nah, duduk sini. Sama-sama kita makan. Pak, bagaimana saya mau memakan? Akan bertambahlah beban dosa saya. Ini saya maafkan. Ini saya izinkan memakannya. Yang satu buah tin itu tidak. Yalah Pak, maafkanlah baru saya makan. Saya tidak maafkan sebelum engkau makan. Wah. Kadang-kadang sedap juga lenggangnya ini ya. Terpaksalah makan untuk mendapat kemaafan. Diperhatikan saja oleh orang tuan. Ya bapak tuan kebun ini ya. Bapak tuan kebun itu makan pelan-pelan makan. Ya. Maksudnya untuk mengawani. Ya. Makan terus, sekenyang-kenyangnya makan. Jangan berhenti makan sebelum bapak berhenti ya. Wah, ini kata bapak tuan kebun ini. Iyalah. Tambah. Tambah. Ya Pak. Kalau tak kau tambah, satu buah tin tak saya izinkan. Tidak ada maaf untukmu satu buah tin. Pandai-pandai memakan semau-maunya. Makan ini dulu. Ini memang saya izinkan ini. Makan. Ya kenyanglah pula. Habis makan, temenung duduk. Ini sudah diangkat sama sekali. Pak, perintah bapak sudah saya ikut. Ya. Izin dan maafkanlah satu buah tin. Kau berjanji sama saya. Jadi khadam kau baru kau boleh dapat maaf. Kan itu. Saya tidak mau maafkan, tapi harus dibayar. Ya Pak. Jadi apa? Jadi khadam saya. Baik Pak. Nah sekarang pergi istirahat dulu. Dipanggil pelayan. Sediakan kamar. Mandi kau dulu, berpakaian kau dulu, sediakan pakaiannya. Istirahat dulu 2-3 hari ini. Sudah nampak kau segar, wajah kau sudah cerah, baru ada kemahapan untukmu dari satu buah tin. Iyalah Pak. Kau kan khadam di sini, iya Pak. Namanya khadam, tapi manja bukan main. Aduh, kalau begini jadi khadam kau jadi budak menjadi kalau macam ini. Tapi begini manjanya. Ini awak jadi anak kandung sabiran tulang tapi makan hati. Dapat pula bapak tiri yang tak ada utak, wah, atau mak tiri yang cerewet, wah kacau. Ini namanya jadi khadam, tapi manja. Pergi, datanglah pelayan ditunjuk ke kamar. Oh, kamar tilangnya saja, tebal ya. Kamar indah bukan main. Kamar mandi di dalam. Ini sabun nak. Ini kalau cara sekarang ya, memanggil pelayan pakai bel saja. Kalau mau keluar dari kamar mak, jangan keluar saja nak, kata pelayan. Tekan ini. Nah, saya membagi misal macam ini ya. Ya Pak. Mandi dulu. Sudah mandi, ini pakaian. Sebab sesudah nanti laporkan sama saya. Sebab Tuan mau melihat. Baiklah, mandilah dia. Sabunlah, sabun wangi lah man. Memang Mutakin ini cantik, tapi karena tidak dirawat, tidak nampaklah cantiknya. Ini ada kan orang buruk, tapi karena dirawat cantik juga nampaknya. Tapi lihatlah waktu dia bangun tidur, muntah pun awak melihatnya kadang-kadang. Ya, jadilah si Mutakin memang cantik, tapi tidak terawat. Mandilah, bersabunlah, sudah habis mandi, berpakaianlah, tekan bel.
Masuk pelayan, ditengok. Oh, bukan ini pakaian. Yang ini, yang ini. Pakaian megah ya. Jangan. Nanti bapak tuan kebun nanti marah sama saya. Dia perintahkan begitu. Dia gantilah pakaian. Ya macam pangeran lah. Macam pangeran. Sudah siap? Nah, sudah. Mari keluar. Bawa keluar. Nampaklah oleh tuan kebun. Senyumlah orang tua ini. Dengan diam-diam dia bersyukur. Alhamdulillah. Saya dapat berbakti kepada anak yang susah. Ya, saya pakai saja istilah anak yatim asalnya ya. Karena waktu itu terbayanglah oleh bapak tuan kebon ini sebuah hadis Nabi teringat oleh dia, di mana Nabi mengatakan, saya adalah berasal dari anak yatim. Kasihilah kamu anak yatim, itu berarti mengasihi saya. Bersama dengan saya nanti menuju surga. Itu yang terbayang. Yang sudah memang disantuni juga anak yatim, tapi tidak dipelihara dalam rumah. Tapi ini sudah datang ya. Ditengok senyumlah. Nah beginilah muttaqin. Kalau jadi hamba begini maunya. Duduk. Nah segar. Ya. Ya Pak. Kapan baru saya mendapat kemaafan dari Bapak tentang satu buah tin? Sudah saya lihat wajah kau cerah. Istirahat dulu. Agak 1 minggu nih. Kau khadam ya? Ya, khadam wajib ikut perintah. Oh iyalah. Seminggulah di rumah tuh manja kerja tidak apa tidak. Asal pergi dia ke pelayan mau menolong pelayan, pelayan mengatakan jangan muttaqin, saya kena marah nanti. Lebih bagus katakan saja mau kemana. Nanti kami antar. Itu di taman-taman itu. Jalan-jalan di situ. Kerja jangan. Manja. Seminggu dirawat. Oh. Kalau saya memakai istilah, meledaklah wajah dari si muttaqin. Memang cantik. Hati bersih, warak pula. Sesudah seminggu, satu waktu duduk di meja, tengah duduk-duduk macam itu, apa kata si muttaqin? Pak, tapi itu sudah cantik ya. Oh, sudah gesit, sehat. Pak, nah apa muttaqin? Sudah seminggu Pak. Ya saya tahu. Saya jadi khadam seminggu. Dan sesudah menjadi khadam seminggu, saya berhak mendapat kemaafan dari Bapak. Dari satu buah tin, khadam yang seminggu itulah pembayarnya. Betul? Tapi ada setengah hari lagi ya. Setengah hari lagi baru sampai kepada 1 minggu. Begitulah kira-kira maksudnya. Saya permudah saja ini. Jadi kira-kira setengah hari lagi kau jadi khadam ya. Ada satu perintah saya. Ya. Kalau perintah ini kau patuhi, syukurlah. Kalau tidak pun tidak apa. Tapi selama jadi khadam perintah ini harus kau terima. Apa itu Pak? Saya mau menjadikan kau menjadi menantu saya. Memang kebetulan Bapak ini ada mempunyai anak gadis ya. Sudah banyak yang meminang anaknya ini. Tapi dia takut memberikan. Ya. Ibu anak ini sudah tidak ada. Takut orang tua ini kawin mendapatkan mak tiri tidak beres nanti. Jadi nampaknya si muttaqin inilah jadi menantu baru jadi. Saya minta, itu pun terserah kepada kau. Mau terima, tapi ini hari kau jadi khadam. Yang pertama mau terima atau tidak terima tidak apa, tapi yang pertama saya perintahkan tengok dulu anak saya. Sesudah kau lihat, nanti setengah jam di belakang sudah kau lihat, sampai pada batas waktu engkau siap membayar hutang engkau, waktu itu engkau orang yang merdeka sudah. Satu buah tin sudah mahap untuk kau. Dan di waktu itu engkau bebas. Mau menerima anak saya sebagai istri kau atau tidak? Baiklah Pak. Sekarang pergi lihat. Kebetulan anak dari tuan kebun ini sudah dirias lah pula. Ya. Di make up namanya. Di make up ya. Iyalah.
Dibuka oleh pelayan pintu. Masuk, kata pelayan. Ini perintah. Ditutup dari luar. Tapi diintip-intip juga. Diterimalah oleh putri yang cantik ini ya. Dia sudah tahu Rasulullah selalu dilihatnya. Muttaqin, kau kan diperintah oleh ayah datang kemari. Betul. Lihat, jangan kau tundukkan mata kau. Lihat saya. Sesudah kau lihat saya, kau bebas. Mau memperistri saya atau tidak, kau bebas. Tapi muttaqin, saya punya ibu tidak ada lagi. Bermanja-manja dengan ayah bisa, tapi manja dengan ayah lain. Manja dengan orang kekasih lain. Muttaqin, seminggu kau di sini, saya perhatikan langkahmu. Engkaulah yang pantas menjadi pasangan saya. Muttaqin, peliharalah saya. Itu pun terserah, tidak dipaksa. Oh, tadi yang si Muttaqin ya tergugah. Dia kan manusia juga, tergugah juga. Ya macam ustad-ustad ini juga. Jangan tuan-tuan sangka ustad ini tak tergugah dia. Tergugah juga kalau melihat yang begitu tuh. Saya sendiri pun kalau sudah pernah saya diundang apalagi dalam peristiwa perayaan tuh. Kadang-kadang di tengah-tengah kon ibu nampak yang cantik itu goyang juga ustad nih kadang-kadang. Ya tapi sebagai manusia tentulah goyang, tapi jangan diperturutkan lah. Si Muttaqin goyang juga. Habis gitu katanya kepada, ya panggil adik lah, saya permudah saja kalimatnya, Dek, permisi saya keluar. Pergilah, temui ayah. Tutup pintu, pergi keluar, duduk. Si ayah senyum saja. Si Muttaqin sudah bingung sebetulnya entah apa yang mau dibikinnya. Ini ya, ada ayat saya bacakan tadi ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Di dunia lagi sudah Allah berikan ganjaran yang menenangkan jiwa, yang tidak putus-putusnya. Ini kegembiraan macam ini luar biasa ini. Sudah duduk apa semuanya, Muttaqin kata orang tuanya, sudah kau lihat? Sudah. Saya tidak minta keputusan di waktu ini. Sebab waktu ini kau masih menjadi khadam saya. Saya tidak mau memaksa. Tapi apabila engkau sudah bebas, tidak berapa lama, hanya beberapa jam saja lagi, engkau bebas. Saya itu pergilah ke kamar, berpikirlah. Bukan? Iyalah. Oh, kalau saya pakai istilah, ada namanya salat. Kalau kita ingin menetapkan sesuatu, tapi hati masih bimbang-bimbang, sembahyang istikharah namanya. Ambil uduklah dia, sembahyanglah dia 2 rakaat, beri salam, duduklah dia. Apa namanya nih, berkonsentrasi, apalagi bertahajud, berkonsentrasi dia. Ada satu keanehan yang terjadi pada dirinya, seolah-olah dia tertidur. Tahu-tahu seolah-olah terdengar olehnya suara ibunya. Muttaqin, perintah ibu kepada engkau. Itu meresap ya ke telinganya. Perintah ibu. Terima lamaran bapak yang saleh itu. Dia kaya dan saleh, terima. Terkejut dia sebentar. Tibalah waktu bebasnya dia keluar, dia duduk. Waktu itu dia sudah berada dalam kebebasan. Nah, pada saat itu, Pak, saya sudah di dalam kebebasan. Betul? Kau tidak terpaksa. Saya mau buka pakaian saya ini. Sebab ini bukan milik saya. Betul? Permisi saya masuk kamar. Sebab saya masih lihat, memang saya simpan pakaian saya. Iya. Dia masuk, dia pakailah pakaian dia waktu melaratnya dulu ya, yang baju sudah kumuh apa sama sekali, dipakainya lah. Berpakailah dia pakaian buruk macam dulu. Tapi pakaian yang buruk, wajah sudah cerah. Keluarlah dia dengan pakaian, ditengok saja oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah mulai cemas. Ya, sampai dia bersujud, Tuhan, jangan engkau kecewakan. Aku ingin si Muttaqin menjadi menantuku. Tapi Tuhan, saya melihat dia sudah kembali berpakaian lama.
kembali berpakaian compang-camping. Tuhan, saya mohon jangan sampai dia meninggalkan kami. Itu permohonannya ya. Habis pakaian begitu duduk. Muttaqin, kata orang tuanya. Kata bapak, apakah engkau akan pergi? Bagaimana dengan pinangan saya terhadap kau? Inginkah? Apakah sedia kau memperistri anak saya? Apa jawabnya? Pak, anak bapak melihat saya waktu saya berpakaian megah. Anak bapak melihat saya waktu saya bersih dan harum. Pak, katakan kepada anak bapak, dia lihatlah saya berpakaian compang-camping. Apakah dia masih rela mempunyai suami yang berpakaian compang-camping macam ini? Karena dia harus tahu bahasa saya ini adalah pemuda yang melarat. Oh begitu, iya. Baiklah. Tapi Pak, jangan dilihatnya saya di istana ini. Saya ingin saya berada di luar pagar. Saya akan duduk di tepi pasar seperti mana saya duduk dulu memakan buah tin. Di waktu duduk itu, suruhlah anak bapak melihat saya. Apakah dia masih mau dengan saya? Kalau iya Pak, pada waktu itu saya bersedia menjadi suaminya dan menantu bapak. Oh, menggenang air mata orang tua ini, menggenang. Sampai dia mengatakan, subhanallah, bilakah saya akan mendapat anak muda semacam ini? Memang anak muda pilihan lah yang macam ini ya. Betul, betul. Tidak sembarang anak muda ini. Baiklah nak, silakan keluar. Nanti akan saya katakan kepada anak. Satu pesan saya Pak. Apa Muttaqin? Jangan paksa anak bapak melihat saya. Jangan paksa anak bapak harus mendatangi saya. Berjanjilah atas nama Allah. Terserah saja kepada kerelaan dia. Baiklah. Pergilah dia keluar pagar. Agak jauh sedikit. Dipakainya lah pakaian compang-camping itu tadi. Duduklah dia di tepi pasar. Waktu sudah keluar, datanglah orang tua ke kamar anaknya. Waktu itu, apa kata si anak? Ya, mana si Muttaqin? Jangan kau tanyakan. Dia sudah keluar dari istana kita. Tun, dia di tepi jalan duduk dengan baju compang-camping. Pak, apa dia tidak bersedia dia memperistri saya? Saya tak tahu. Jujur ya, kaulah yang tahu. Barangkali dia takut. Dia seorang penderita, bukan seorang kaya. Kalau kau ingin mengenalnya, kalau betul ingin kamu mempunyai suami, itu dia di luar. Nun jauh, jemputlah dia. Oh menangis tuan anak putrinya. Ya, saya tidak rela ditinggalkan oleh si Muttaqin, tapi saya juga tidak rela meninggalkan ayah. Kalau ia begitu, jemput dia. Ini bukan perintah, baik ya. Tapi saya menjemput tidak dengan pakaian yang semacam ini. Saya mau robah pakaian saya dengan pakaian yang buruk juga. Saya juga kepingin tahu apakah dia ingin mengawini saya karena saya seorang yang gagah. Baiklah nak. Iya. Disuruhnya pelayan, tolong pergi ke pajak belikan saya baju compang-camping. Baik, cepat. Dipakainya lah. Ditengok saja oleh ayahnya. Ayahnya menggoyangkan kepalanya. Subhanallah, peristiwa yang di luar dugaan sama sekali. Habis begitu semua, compang-camping, dibawanya sebuah buah tin. Ini sejarah tin kata saya. Baju compang-camping, sebuah tin dikantonginya, dibawanya. Jalan belakang dia melangkah. Sampailah di muka anak muda si Muttaqin. Diperhatikan, si Muttaqin agak ragu dia, siapa yang datang ini? Compang-camping. Duduklah dia. Dikeluarkannya lah buah tin. Wahai anak muda, bagaimana pendapat tuan dengan buah tin ini? Buah tin ini saya dapat di tepi jalan. Bolehkah saya memakannya? Terbayanglah oleh dia waktu dia makan buah tin. Apa katanya? Jangan engkau makan. Sejarah saya juga macam itu. Karena satu buah tin saya menjadi budak. Muttaqin
Tidakkah kau melihat dengan matamu siapa yang datang dengan buah tin ini? Dipandang. Oh iyalah, wajah putri lah. Terkejut. Engkau datang? Ya. Saya, kebun tin ayah saya akan buangkan. Dicampakkannya buah tin. Tidak ada harganya buat saya buah tin. Saya hanya mempunyai harga. Muttaqin, engkaulah menjadi ikutan. Ayo kita bersama-sama menjadi orang yang menderita. Kita tinggalkan istana ini. Apa jawabnya? Tuan Putri, jangan tinggalkan istana. Saya tidak tinggalkan istana, tapi engkau jangan meninggalkan saya. Mari pulang. Terpaksa diikutkan. Memang hati sudah kena, tapi ini jaga standing, tak tahan ini. Ini perkara jaga standing. Memang ya, orang yang beriman ini jaga standing lah. Ini kena kedip saja kadang-kadang, wah sudah berpukahan. Jangan ya. Begini orang yang berwibawa. Dibawa ke istana, si ayah melihat dari jauh, menengok dua-dua anak berendeng pulang kembali ke istana. Oh, maraung dia di dalam kamarnya ya. Bersujud kepada Allah sebagai sujud bersyukur. Sampai ke istana, jumpa dengan ayah, bersujud. Setelah dinikah kawinkan, ya saya pendekkan ini, setelah nikah kawinkan, apa kata ayahnya? Muttaqin, saya sudah tua. Saya tidak mampu mengendalikan ini sama sekali. Sebagai hadiah perkawinan kalian, ambillah oleh kalian seluruh kekayaan kalian. Ambil oleh kalian. Ajrun ghairu mamnun. Terbuktilah apa yang dikatakan oleh surat Tin. Ajrun ghairu mamnun. Mendapat satu anugerah yang tidak habis-habisnya di dunia lagi ya. Sejak itulah terbangunlah satu pesantren yang megah. Itulah dia pesantren Hasan Bisri di kota Baghdad. Itulah dia muttaqin. Nah, mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini dapatlah menggugah hati kita semua. Baik yang tua, baik yang muda, mari kita kembali menyerah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.